Hai. Bentar ya, taruh dulu. Halo semuanya, kenalin sama gue Aditya Bertawan Putra atau biasanya dipanggil Adit. Selamat pagi, siang, sore untuk semuanya yang menonton podcast kedua dari Dobrak, dialog bersama keluarga ETJP. Mungkin di episode kedua kali ini kita bakal sedikit khusus ngebahas tentang pelanggaran yang terjadi oleh kode perilaku jaksa nih. Nah, nantinya topik yang seru ini bakal dibawain sama temen gue Juan dan Angga di episode berikutnya. Untuk sekarang semoga kalian menikmati dan untuk orang yang di luar sana semoga kalian dapat ilmu baru ya. Makasih. See you. Halo guys, kembali lagi di podcast Dobrak. Nama gue Erlangga dan gue Juan. Nah sekarang kita akan membahas tentang penerapan pedoman perilaku jaksa terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Yoi. Nah di episode 1 tuh udah seru banget Ju ya. Benar, jadi episode 1 kemarin buat teman-teman yang belum lihat, teman-teman kita yang lain tuh udah ngebahas soal apa-apa aja sih yang dilakuin sama Bapak Ibu Jaksa yang ada di Indonesia. Wah episode 2 gak mau kalah seru dong. Yoi, nah kita sekarang mau bahas apa sih Ju? Jadi kita bakal ngobrol soal penerapan pedoman perilaku jaksa terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Di akhir podcast nanti kita juga bakal ngasih tahu nih, ada jaksa yang emang ngelakuin pelanggaran terhadap kode perilaku tersebut. Wah seru banget ya, semoga pada ngerti ya teman-teman nonton podcast Dobrak. Yoi, pasti pada ngerti gak sih nggak? Soalnya kita Iya. jelasinnya dengan Parah lucu sih. dan menarik. Tapi menurut lo sendiri, kenapa sih jaksa itu perlu pedoman perilaku? Kalau menurut gue sih semua profesi itu perlu batasan. Yoi. Perlu kode perilaku biar nggak semena-mena dengan fungsinya. Dan fungsi tetap optimal. Nah kalau pedoman itu biasanya orang-orang yang jadi jaksa kerjanya nggak maksimal, lebih parah lagi kan jadi sembarangan kerjanya. Gak kebayang banget gak sih kalau ada bapak ibu jaksa yang di Indonesia nih gak dikasih pedoman perilaku, dan pas mereka kerja, mereka sembarangan dan semena-mena, ya gak sih? Ini apalagi jaksa kan sebagai pejabat publik tuh harus tunjukin Ju kalau pengabdiannya dengan mengutamakan kepentingan umum, berarti sumpah jabatannya dan menjunjung tinggi doktrin Trikarma Daya Yaksa dan membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya. Bener banget, pengabdian sebagai jaksa tuh gak mudah ya gak sih, kita akuin juga. Tapi dengan ada pedoman perilaku ini, emang diharapkan bisa memudahkan bapak ibu jaksa dalam melakukan pekerjaannya. Tapi kalau ada nih jaksa yang ngelakuin pelanggaran, apa sih gak konsekuensinya? Nih, kalau konsekuensinya dari yang gue pahamin ya, Iya. jaksa nyatakan terbukti melanggar kode perilaku akan dikenakan tindakan administratif. Nah, jaksa tersebut kan dibebas tugaskan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Dan tugasnya dialihkan pada satuan kerja yang lain biasanya dengan durasi paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Oh gitu, berarti emang ada waktu-waktu tertentu ya bagi mereka untuk ditindak. Tapi Iya. siapa sih yang punya kewenangan itu? Yang punya kewenangan ntar kejaksaan akan membuat namanya majelis kode perilaku. Dan misalnya ada laporan dari masyarakat terhadap kinerja atau perilaku dari jaksa yang melanggar kode perilaku gitu. Oke, untuk pemeriksaannya sendiri dari majelis kode perilaku tadi tuh bakal berlangsung berapa lama gitu? Pemeriksaannya tuh bakal berlangsung sampai 30 hari paling lama. Dan akan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan yang aku sebutin tadi loh. Oh gitu. Berarti ada nggak sih nggak jaksa yang udah pernah ngelanggar nih kode perilaku tersebut? Salah satu contoh aja ya. Oke. Nah, dia tuh Jaksa Farizal dari yang gue baca. Dia tuh ada jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang terkena OTT KPK, operasi tangkap tangan, karena menerima suap dalam penanganan distribusi gula impor tanpa adanya standar nasional Indonesia atau SNI yang menjadi direktur utamanya CV Semesta Berjaya. Jaksa Farizal tuh nerima duit 400 juta Ju Buset. dari direktur utama CV Semesta Berjaya untuk memberikan bantuan dalam perkara tersebut. Gede juga ya uangnya. Parah, makanya. Berarti bantuan apa sih yang dikasih sama jaksa Farizal nih sampai dia harus dibayar 400 juta tuh? Jaksa Farizal tuh dibayar gitu buat bantu kuasa hukum terdakwa dalam nyusun eksepsi dengan tindak pidana untuk melakukan dan tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, bahkan tidak mengikuti proses persidangan Ju. Wah itu parah banget sih ya nggak sih? Parah. Sangat mengecewakan gitu ya bagi kita berdua. Makanya. Ada seorang pejabat publik yang menerima suap dan dia juga melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 7, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu yang memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung dan meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak. Iya, ini kan udah gue jelasin tadi Ju. Ah. Yang lo tangkap tuh sanksi yang akan diterima oleh Jaksa Farizal apa sih Ju? Setahu gue ya, yang kita udah riset juga, si Bapak Jaksa ini disanksi berdasarkan pasal 13 ayat 1 huruf A, D, dan E Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang berarti diberhentikan secara tidak hormat. Nah, maka dari itu buat teman-teman sekalian atau mungkin ada Bapak Ibu Jaksa yang nonton pasti udah lebih paham lah ya. Jangan pernah nih kita ngelanggar kode perilaku. Supaya apa? Supaya kita selalu menjaga martabat dari profesi kita, terutama dalam hal ini kejaksaan, ya nggak sih? Iya Ju. Mungkin dari kita itu aja buat episode 2. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you. Stay See you safe. in Dobrak selanjutnya. Dobra. Halo buat kalian semua yang udah nonton
podcast volume 2 dari Dobra, yaitu dialog bersama Keluarga ITJP. Gimana nih Dit untuk pembahasan episode hari ini? Di sini gue sih ngerasa gue jadi lebih ngerti soal pelanggaran kode perilaku jaksa. Bener banget. Di sini juga gua menjadi lebih paham bahwa sebenarnya tuh pelanggaran yang dilakukan itu sungguh disayangkan ya. Bener Apalagi ini banget. Jaksa Farizal ini dia kan merupakan aparatur negara Betul. yang emang harusnya membantu publik. Cuma sayang banget ya dia merugikan publik dengan melakukan suap yang kurang lebih 400 juta itu loh. Karena kan uangnya bisa dipakai buat banyak hal kan ya Rian ya. Iya. Ya, oke. Sungguh disayangkan sekali. Kedepannya juga dari adanya podcast kami ini, kami mengharapkan dengan adanya informasi ini kita jadi lebih tahu bahwa jaksa yang emang sudah melakukan hal seperti itu dapat dihukum juga, ya kan, bener banget tuh. Betul. Intinya kita juga memberikan informasi kan. Mungkin dari gua dan Rian, akhir kata berterima kasih untuk kepada semua pihak yang udah nonton podcast kami. Semoga terhibur, semoga tercerahkan juga ya, bahwa mungkin dari sini ada juga yang mau ingin jadi jaksa. Amin. Ya, amin banget ya. Oke, terima kasih ya untuk kalian para penonton. Stay tune atau mungkin goodbye. Dan sampai jumpa.